Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala di suratil Baqarati al-ayah 157 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna safa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah, jabalani bi Makkah, adalah dua gunung yang ada di Mekah. Min sya'airillah, ai i'lami dinihi, merupakan tanda-tanda kebesaran agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'air jamaknya sya'irah. Sya'airillah ay sya'irah. Sya'irah itu mufradnya. Faman hajjal baita awi tamaro ay talbisu bil haji awil umrati, maka siapa orang yang melaksanakan haji atau dia melaksanakan umroh, wa asluhuma, asal katanya kalau makna lughonya haji al-qasdu, bertujuan, wal umrah az-ziyarah. Fala junaha alai, fala ithma alai, tidak ada dosa untuknya, ayat tawafa bihima. Tidak ada di situ keterangan mana ayat tawafa ayyamurro bihima, melewati dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bi ayas'a bainahuma, berarti melewati. Bukan maknanya ya tawafa berarti muteri di Safa dan Marwah, bukan. Artinya melewati Bukit Safa, melewati Bukit Marwah. Ya. Jadi kan kiblat sana ya. Sebelah ndi, Bul? Ini saya. Kita nek sembahyang ada ndi? Sing pernah umroh ya, lali ya. Agak miring gitu ya. Nah ya, berarti Safa dan Marwah itu adanya di utara selatan ya. Ya, utara sama selatan. Iya. Iya. Karena kalau tengah sa'i kemudian ada adzan itu kan sholat kita. Agak miring ya. Miring ya wes. Ya agak miring langsung. Agak miring berarti kalau kita lihat di situ agak ke sana berarti ya. Utara tapi lebih condong ke timur. Tapi ya utara, jadi makanya miring ini. Perhatikan sini ya, dingkluk. Taufik lihat sini. Kenapa saya mata itu?
Hah? Sakit mata? Iya. Belakang aja, belakang. Enggak apa, belakangnya. Di belakang tuh ya. Yang sakit mata di belakang. Yang sakit hati keluar. Paham enggak? Jadi kalau bahasa arah itu apa ya? Utara agak miring. Guru ya. Wallahu a'lam bishawab ngono. Baik. Ayas abainahuma sab'an 7 kali. Lah ini ayat ini kenapa turun? Nazalat lamma qarahal muslimuna dzalika. Ayat ini turun karena para sahabat ketika itu tidak menyenangi untuk melewati Safa dan Marwah. Tidak senang. Kenapa kok tidak senang? Li'anna ahlal jahiliyati kanu yatufuna bihima. Karena mereka orang-orang jahiliyah ketika itu melewati antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian wa alaihima, dan di bukit Safa dan Marwah itu ada apa? Sonaman, 2 berhala, yamsahunahuma. Ada 2 berhala, yamsahunahuma, yang mana mereka orang-orang jahiliyah melewati Safa ada berhala diusap, melewati Marwah ada berhala diusap. Itu. Nah, nama berhalanya 2 berhala ini namanya yang pertama namanya Isafun. Itu nama berhalanya, Isaf namanya. Berhala yang kedua, ini sering digunakan namanya orang ini. Nailah. Ada itu, banyak yang namanya orang Nailah. Nailah seolah-olah keren gitu. Padahal jenenge berhala. Naudzubillah. Jadi Isaf sama Nailah, 2 berhalanya yang itu, yang besar itu. Wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna sa'ya ghairu fardin. Sa'i itu bukan sesuatu yang fardu. Nanti kita lihat di sini ada khilaf di antara ulama. Ya. Atau kita baca langsung aja. Tentang masalah hukum tentang sa'i ya. Hukum tentang sa'i. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi sa'i baina Safa wal Marwata fil haji wal umrati. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah hukum sa'i ya, antara Safa dan Marwah fil haji wal umrah, dalam masalah haji dan umrah. Fadhahaba jama'atun ila wujubihi. Ya. Sekelompok sahabat menyatakan wajib untuk melaksanakan sa'i. Ya. Sekelompok sahabat menyatakan wajib untuk melaksanakan sa'i. Ini pendapat Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa huwa qaulu Ibnu Umar. Pendapat Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Pendapat sahabat Jabir. Pendapat Sayyidah Aisyah.
Wabihi qala Al-Hasanu, juga Al-Hasan mengatakan wajib. Nah, wa ilaihi dhahaba Malik wa Syafi'i. Yang menyatakan wajib ini dua madhab, Imam Malik sama Imam Syafi'i, madhab kita. Wa dhahaba qaumun ila annahu tatawwu'. Nah, sebagian yang lain sahabat mengatakan adalah sunnah, tidak wajib. Wa huwa qaulu Ibni Abbas. Nah, ini makanya di Jalalain wa an Ibni Abbas anna sa'ya ghairu fardin. Sa'i bukan sesuatu yang fardu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faham? Mengikuti pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, wabihi qala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Kemudian Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah ila annahu laisa biruknin. Annahu laisa biruknin. Bukan merupakan rukun. Berarti wajib enggak? Enggak kan? Berarti kalau ninggalkan boleh apa enggak? Enggak. Wa alaman tarakahu damun. Tak podo wae sebetulnya. Tapi tidak memasukkan di rukun. Imam Abi Hanifah tidak menyatakan itu sebagai rukun. Ya kan? Berarti masuk apa ini? Wajibat. Karena kalau masuk rukun tidak melaksanakan tidak sah nanti. Jadi perbedaan di sini, kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i jelas menyatakan adalah rukun. Siapa yang tidak melaksanakan tidak sah. Kok batal? Tidak sah. Paham? Kalau menurut pendapat Imam Abi Hanifah bukan rukun, tapi kalau ninggalkan terkena dam, ya podo aja namanya apa? Wajibat. Masuk wajibat. Itu. Kalau ada yang lebih nemen, tidak ada denda sama sekali. Wa ruwiya an Ibni Zubair wa Mujahid wa Atha anna man tarakahu fala syai'a alaihi. Kalau menurut pendapat Ibnu Zubair, Mujahid dan Atha, anna man tarakahu, ya, anna man tarakahu, sesungguhnya siapa orang yang meninggalkannya fala syai'a alaihi, tidak ada apapun. Fadhol basa niku kon sa'i fadhol, ndak sa'i tawak royit. Pendapat ini paham ya? Nah, tinggal pendapat siapa berarti? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal wahtalafat ar-riwayatu an Ahmad fi dzalika. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal masih ada khilaf di antara riwayatnya. Faruwiya anhu, ya, faruwiya anhu, maka diriwayatkan dari beliau juga, anna man tarakas sa'ya, siapa orang yang tidak melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwa, antara Safa dan Marwa, lam yajuzhu hajjuhu, maka hajinya tidak sah. Berarti rukun. Gimana? Ada juga pendapat katanya dari Imam Ahmad juga, makanya ada khilaf di antara ulamanya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan juga dari Imam Ahmad juga, annahu la syai'a fi tarkihi amdan wala sahwan. Tidak ada apapun, tidak terkena apapun
Mau sengaja, mau lupa, tidak ada masalah. Paham ini? Lek ngono ndak usah wis kita orang. Ya kan? Ditambahi di riwayat Imam Ahmad ini yang menyatakan tidak wajib ini, ya. Wala yambaghi ayyatrukahu. Wala yambaghi, tapi sepatutnya jangan ente tinggalkan. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Gitulah. Bahkan wa naqala jumhur anhu. Kalau jumhurnya pendapat siapa? Imam Ahmad menyatakan apa? Annau tatawwu, sunnah. Jadi intinya gini, kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i jangan diomong sudah. Rukun, siapa yang tidak melaksanakan tidak sah. Kalau menurut pendapat Imam Abi Hanifah wajibat. Artinya apa? Kalau meninggalkan tetap sah tapi wajib dam. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan rukun. Riwayat yang kedua tidak ada masalah, boleh. Tapi sepatutnya untuk tidak meninggalkan. Tapi dinukilkan juga dari jumhur anhu, dari kebanyakan ulamanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Annahu tatawwu, sunnah. Loh kok macam-macam ngono? Kok ruwet gitu? Bukan ruwet. Macam-macam. Wasababu hadzal ikhtilaf. Ya gara-gara iku ono perbedaan iku. Ngono. Paham enggak? Tapi meskipun kita orang tidak tidak boleh kemudian pindah-pindah loh ya. Enggak boleh. Pindah kepada madhab itu kalau memang darurat. Kalau enggak boleh. Ente kalau kepingin ke masjid bersama istri ente, megang tangan, nanti wudhunya dengan Imam Malik. Gimana? Tidak boleh. Itu difatwakan loh ya. Jadi enak pindah-pindah model. Tidak boleh, tidak boleh. Pindah ke madhab itu kalau doruro, itu pun haraj masih ada kekurangan. Seperti masalah tawaf. Tawaf itu kita yang tahu apa? Pindah ke madhab Imam Malik. Tapi kita tidak perlu pindah ke Imam Malik. Karena apa? Di dalam madhab Imam Syafi'i yang dhaif ada yang menyatakan kalau bersentuhan tanpa sengaja, tanpa syahwat tidak batal. Nah, kita diusahakan jangan pindah ke madhab dulu. Tetap di madhab kita. Itu darurat namanya. Lagi ndak. Iyalah. Ate nang masjid bojone goncengan. Ya apa? Goncengan Dik, ndak batal lah. Ndak. Ndak boleh. Nawur itu namanya. Baik ya, itu khilafnya. Itu khilafnya. Nah, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam wa qala Syafi'i wa ghairuhu ruknun. Jelas ya? Imam Syafi'i dan selainnya rukun. Jelas tadi sudah. Lainnya ini siapa? Imam Malik. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu. Nabi jelaskan tentang masalah kefarduannya. Tentang masalah sa'i. Berarti ini pendapat Imam Syafi'i yang menjadi dasar. Kenapa Imam Syafi'i menyatakan sa'i itu wajib? Dalam hadis disebutkan innallaha kataba alaikum as-sa'ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan sa'i. Ya. Itu dalam Sahih Al-Baihaqi. Ya. Rahul Baihaqi, surah Sahih wa ghairuhu. Wa qala ibda'u bima bada'allahu bih, yakni as-safa. Mulailah kamu sekalian dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya. Innas safa wal marwata. Nah, Allah nyebutkan apa? Safa dulu. Makanya mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai. Artinya apa? Allah menyebutkan. Berarti safa. Iya. Rawahu Muslim. Wa man tatawwa'a khairan ay bi khairin ay
amila ma lam yajib alaihi min tawafin wa ghairihi, siapa orang yang melaksanakan amalan-amalan ihram tapi tidak wajib, sunnah. Kan kalau kita ini masuk ke kota Mekah sepatutnya untuk melaksanakan tawaf, ya, sunnah kan gitu kan, meskipun kita belum niat ihram untuk haji, bukan niat ihram untuk umroh, sunnah kita tetap untuk melaksanakan itu. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah itu zat yang memberikan li amalihi, untuk amal perbuatannya, bil itsabah, itsabah thawab, dengan pahala, alaihi atasnya man. Alim, Allah maha mengetahui, bihi dengannya. Sofa itu, sofa jam'u sofatun, sebetulnya sofa itu ismun lil hajaril amlas, nama untuk batu yang licin. Jadi sofa itu asli katanya merupakan nama untuk batu yang licin. Tapi yang dimaksud situ wal muraduhuna, tetapi yang dimaksud sini apa? Al jabalul ma'ruf, gunung yang diketahui, alladzi yabtadi'u, yang memulai as-sa'yu minhu, yang sa'i memulai dari tempat itu. Kalau sekarang kan ditutupi kaca itu. Ya, semoga bisa haji umroh, amin insyaallah. Ya aku haji umroh amin amin, tapi orang lain. Ini Rozil. Ya Zil. Ayo. Curangiran. Paham? Jadi dulu itu bebatuan gitu ya. Kemudian dipotong. Sekarang dikasih kaca gini, jadi kelihatan. Wah, ente bisa lihat di sana. Bisa lihat di sana ya. Pasti wong Indonesia menang di ngarepe kaca foto. Pasti. Enggak mungkin enggak. Kayak seolah-olah rukune haji mari sa'i wa taswir fihima. Seolah-olah gitu. Subhanallah, di foto, ngini ngono. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, perlu diingat itu tentang masalah sa'i. Ya. Itu dulu itu tempatnya itu rata ya, ada naik gini, kemudian dikasih apa ini tiang ini. Ini harus naik dulu habis, naik ke atas baru muter gini. Kadang-kadang kalau orang tidak ngerti, kesel gitu ya, jadinya capean dia. Di pertengahan tanjakan dia belok. Jadi jarak jauh gini ya antara Safa dan Marwah gitu. Di situ gunungnya, kemudian ini rata, kemudian turun gini. Orang gini bisa langsung muter sini, bisa lebih cepat, tapi tidak sah. Kenapa? Harus naik ke atas baru. Itu banyak kekeliruan di sana ya. Nanti di situ ada juga tempat yang kita disunahkan untuk berlari, tapi berlarinya itu untuk laki-laki, tutu wedok Melayu ya opo, berlari kecil dek endi ono lampu hijau ngono. Sunnah untuk lari-lari kecil. Ya enak saiki enak, wong kene AC kabeh. Duduk kepanasan tambah kademen. Nanti bisa bayangkan jaraknya itu kok endi, Bul? Kok iki nang ndi, Bul? Dah, sampun yo lebih pisan. Mosok ana alun. Sampai toko Inat, ngono Bul, dadi sekalian masuk promosi ngono. Toko Inat yang di sini, toko Inat itu. Yang jualan ini paham. Jadi jaraknya jauh, Pak. Jauh. Iya mungkin ya kayak sini ke Adipura gitu ya. Jauh. Itu. Kemudian Marwah itu ismun lil makanil rakhwah. Tempat yang dulunya itu gembur gitu ya.
Tapi wal muraduna al jabalu alladzi yantahi as-sa'yu ilaih. Jadi gunung tempat selesainya dari sa'i. Karena permulaan dari sofa berakhir di marwah. 7 ya, kan ya. Sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, sofa ke marwah 3, marwah ke sofa 4. Sofa ke marwah 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah. Jadi mulainya di sofa, selesainya di marwah. Gitu. Ini gunungnya itu dulu bijiwar di Masjidil Haram, di samping Masjidil Haram. Siapa orang ya, faman angkaro qaunas sa'i, siapa orang yang mengingkari tentang masalah sa'i, dia mengatakan apa? Ini bukan urusan agama. Yang mengingkari qaunas sa'i min umuriddin, dia katakan apa? Ini bukan urusan agama ini. Ada apa gitu? Tidak perlu. Faqad kafar. Murtad. Kufur. Apalagi yang mengatakan kalau untuk ke Ka'bah itu tawaf muteri batu saja, sudah jelas murtadnya sudah. Jelas murtadnya. Dan ingat loh ya, murtad itu terjadi wa in kana istihzaan. Walaupun guyon-guyonan. Jangan buat mainan, ini masalah syiarnya agama. Termasuk syiarnya agama itu apa? Siwak. Jangan buat mainan. Jangan buat bahan lelucon. Murtad langsung. Kalau masalah murtad ini berat Imam Syafi'i. Kalau orang meskipun guyonan mengucapkan seperti itu, jatuhnya murtad, kemudian apa yang terjadi? Amal perbuatan baiknya hilang. Dosanya tetap. Dan dia wajib mengkodoi. Mulai zaman baliknya dia, dewasanya dia, sampai dia membuat mainan agama itu. Oh, bukan main-main itu, bukan untuk guyonan. Kemudian ketika umat Islam tidak menyenangi tentang hal tersebut ya, maka diturunkan firman Allah tadi itu, tapi karena kebenciannya itu bukan karena apa? Karena zaman jahiliyah ada berhala di sana. Jadi Mitra Gono diusap gitu. Nah, terus ente bisa bayangkan dulu orang-orang jahiliyah itu mereka melaksanakan tawaf juga. Cuma tawafnya apa? Oryanan, dalam keadaan telanjang. Jadi dulu syariat haji itu kan mulai dulu. Cuma yang mencanangkan dari siapa? Nabi Ibrahim. Tapi dulu-dulunya tidak ada nabi, tidak ada rasul. Dalam kitab apa? Mukasyafatul Qulub itu dikatakan apa? Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul kecuali Allah mewajibkan untuk tawaf. Tapi untuk manasik haji Nabi Ibrahim. Paham enggak? Ketika Nabi Ibrahim mencanangkan sempurna. Turun temurun, geser sampai tambah rusak, masuk zaman jahiliyah. Ketika masuk zaman jahiliyah, mereka itu tawaf tapi telanjang. Makanya Sayyidina Abdul Muthalib ngajak Nabi Allahumma sholli alaihi wa alihi, yang ketika itu masih kecil, dia ajak pakaiannya ya nutupi aurat. Sampai mengatakan hada dinu Ibrahim, ini agama Nabi Ibrahim. Dituntun Nabi. Nah, mereka lain-lainnya telanjang. Gitu lah. Makanya gini, kalau kita mau ngelihat biografi dari keluarganya Nabi, dari datuk-datuknya beliau, itu bertentangan. Kalau dikatakan sampai penyembah berhala, ini, itu, dan lain sebagainya, bertentangan. Ya, anak-anak perlu lagi untuk
untuk menyegarkan pikiran kita tentang masalah bapaknya Nabi yang dikatakan neraka, itu disebutkan dalam riwayat Muslim. Gitulah. Cuman yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim itu riwayat dari Hammad. Hammad ini terkenal orang yang tidak fikoh. Ketika seseorang tanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana ayahku sekarang? Inna abi wa abaka finnar. Lah, ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik tidak ada seperti itu. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, ya Rasul, bagaimana keadaan ayahku? Kemudian Nabi menjawab, kalau engkau melewati kubur orang kafir. Tidak ada inna abi wa abaka. Yang ada inna abi wa abaka, ini riwayat Hammad. Dan betul disebut oleh Muslim. Tapi bertentangan dengan riwayat yang sama dari Sayyidina Anas bin Malik. Itu sebetulnya. Lah sayangnya mereka tidak mau mempelajari secara ilmu. Pokoknya riwayat di neraka wis iki dipegang. Yang lainnya tidak perlu. Nah, ini bukan ilmu namanya. Ini namanya kebencian kalau gitu. Lah, ente bayangkan sekarang ya. Dalam kitab Muhammad Rasulullah kalangan Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu jangankan masalah sesuatu yang besar ya. Dulu Sayyidina Abdul Muthalib itu kalau masuk di satu waktu, beliau ini tidak makan, tidak minum. Mulai kapan? Mulai munculnya fajar sampai maghrib. Berada di mana? Berada di satu gunung yang ada di Mekah. Itu beliau berada di gunung tadi itu, berangkat ya, mulai akan subuh berangkat ke sana. Kemudian turunnya kapan? Ketika menjelang maghrib, tenggelam matahari. Baru beliau makan dan minum. Dan itu beliau laksanakan selama 1 bulan. Apa kira-kira? Hah? Puasa Ramadan. Paham enggak? Nah, jadi itu sudah dikenal. Yang kita tahu sekarang ya, tentang masalah bulan-bulan Islam. Bulan-bulan Islam. Yang kita tahu zamannya siapa? Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Tapi dalam kitab Muhammad Rasulullah disebutkan, itu ada riwayat bukan zaman Sayyidina Umar. Zaman kakeknya Nabi yang keempat yang kelima. Sudah ada, dicanangkan oleh kakeknya Nabi itu. Yang keempat atau yang kelima. Ya apa ini? Jadi makanya bingunglah kita orang kalau ada orang langsung ngotot mengatakan bapak ibunya Nabi di neraka. Wis seolah-olah ada ilmu maning. Kalau anak katakan di situ, itu sebetulnya bukan keilmuan, kebencian. Kebencian sama keluarganya Nabi, selesai. Itu toh. Naudzubillah. Itu. Faham ini? Jadi tadi itu ya dikatakan bahwasanya kan di situ ada 2 berhala. Di sofa namanya Isafan, di marwanya Nailah namanya, ya kan? Itu dikatakan qila kana ala surati rajulin wa imra'atin. Itu berhala dibentuk seperti bentuk laki-laki. Iya. Isaf namanya. Kemudian seperti bentuk perempuan namanya Nailah. Paham? Nah, kenapa kok gunakan nama Isaf dan Nailah? Bayangno iki. Iki ya wala ya apa? Bongole musyrikun niku ngene. Delok ya. Jadi Isaf Nailah. Isaf itu patungnya gambaran laki-laki. Jadi ya mbumbu kayak apa kayak pokoknya kita ngelihat oh itu laki-laki. Nailah perempuan. Paham enggak? Kenapa? Wadalika anna rajulan
ismu Isaf. Ismu Isaf. Wa mra'atan ismuha Nailah. Ya kan? Zanaya. Kedua-duanya buat zina. Jadi Isaf sama Nailah ini, laki-laki perempuan, memang dulu ada orang namanya Isaf sama Nailah. Isaf sama Nailah ini zina. Zina di mana? Di dalam Ka'bah. Fil Ka'bah. Mereka berdua ini berzina di dalam Ka'bah. Famasakhahuma Allahu hajarain. Maka ketika itu Allah merubah Isaf dan Nailah ini kedua-duanya menjadi apa? Batu. Jadi batu. Ala suratihimal asliyah. Jadi bentuknya sama, manusia berubah jadi batu. Jadi manusia sempurna gini langsung dirubah oleh Allah jadi batu, bukan pecah. Bukan hancur berkeping, enggak. Tetap batu. Memang laki-laki ini namanya Isaf. Nailah ini perempuan, jadi batu. Enggak pecah, enggak hancur. Na'udzubillah. Kemudian apa? Bodoh nih ya. Falamma taqaddama zamanu ibadatuhumal jahiliyah. Abadatuhuma al-jahiliyah. Ketika berlalu tahun sampai apa? Wong jahiliyah nyembah. Padahal wong zina ini. Ini orang zina dirubah menjadi batu. Kemudian apa? Diusap-usap maneng. Paham ini? Nah, falamma ja'al islamu abtala dzalika wa nasakhahu. Ketika datang Islam, batalkan itu, merubah itu. Lebih sekarang ini ada enggak orang itu yang mengagung-agungkan model seperti itu? Ada? Hah? Sa Islam melok iki. Apa? Valentine. Lah podo ae. Valentine siapa? Pastor. Pastor berzina. Ketika berzina dibunuh. Wong berzina. Kemudian apa? Berlalu zaman, diwara. Ini adalah hari kasih sayang. Loh, kok hari kasih sayang? Kenapa? Dia dibunuh karena cintanya. Bukan karena cintanya, karena perbuatan kemaksiatannya. Dibunuh. Wong Islam tidak ngerti diwara tanggal 14 Februari itu sebagai hari kasih sayang, dikai coklat. Hati loh Pak. Ini bukan cuma yang ada di Amerika loh. Di Indonesia ini sampai mengatakan salah satu pejabat itu mengatakan, pejabat yang berhubungan dengan masalah hal-hal ini, itu kalau malam Valentine itu penjualan kondom meningkat loh. Kenapa? Yo zina kok. Zina. Iya. Nah, ini kok gelem. Kadang-kadang kayak bojone dikai coklat. Saya roh loh. Kok coklat? Bodoh ya. Bodoh. Ini style model seperti ini kalau tidak paham ya kita kok kafir kabeh, tidak ngerti gitu lah. Dianggap ini hebat. Mas ngei coklat. Percuma ngono pisan. Ya. Na'udzubillah. Ya, semua dijaga oleh Allah. Itu tentang masalah tersebut. Fa inna Allah syakirun Allah, lianna Allah syakirun alim. Syukru fil asli mujazatu ashabil huquqi alaiha. Jadi syukur itu maknanya apa? Memberikan kepada orang-orang yang berhak. Bukan berarti syakirun, berarti Allah itu maha syukur. Bukan. Allah itu maha memberi. Ya. Mujazatu ashabil huquqi alaiha, memberikan orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut.
Nah, makanya dikatakan apa? Bukan berarti Allahnya yang syukur. Kalau ngerti kan syakirun kan isim fa'il. Isim fa'il itu orang yang. Berarti Allah yang syukur. Dijawab di sini, walaisa dzalika muradan fi haqqi maulana. Itu maksudnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal muradu amilnahu muamalatas syakir. Allah seolah-olah memberikan gambaran, seolah-olah kalau kita diberikan sesuatu, kita akan balas kebaikan tadi itu. Allah bermuamalah seperti itu. Ketika kita berbuat baik, Allah memberikan balasan. Tapi balasan tadi itu bukan sesuatu yang wajib. Karena orang yang taat tidak wajib masuk surga. Orang yang maksiat tidak wajib masuk neraka. Tergantung Allah. Kalau dikatakan wajib, berarti Allah makbur. Allah dipaksa. Tapi Allah itu tidak pernah menentang janjinya. Allah menyatakan, siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan berupa gambarannya sorga. Gitu loh. Paham ini ya? Itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Anak kira cukup. Insyaallah pertemuan lagi.